Halo Sobat TKJ, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila dari 10 TJKT1. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 3 pada Mikrotik mengenai Networking Models. Pada bab 3 kali ini ada beberapa pembahasan. Itu yang pertama kita akan membahas terkait konsep dari networking model sendiri. Terus yang kedua ada TCP/IP model, yang ketiga ada encapsulation dan juga decapsulation. Terus yang terakhir di sini kita akan membahas mengenai OSI layer model. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai konsep dari networking model itu sendiri. Ketika kita berbicara mengenai networking model itu sangat identik dengan yang namanya jaringan komputer. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Jadi, networking model itu adalah satu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer itu atau perangkat komputasi agar bisa saling komunikasi dan juga bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, perangkat komputasi ini kan ada banyak ya, tidak hanya komputer saja. Ada juga yang namanya server dan lain sebagainya, yang mana semua itu biasanya berasal dari berbagai vendor atau vendornya itu sendiri-sendiri. Jadi kata kuncinya di sini bagaimana caranya agar vendor-vendor itu dapat terhubung satu sama lain. Agar vendor-vendor tersebut bisa saling terhubung atau bisa saling berkomunikasi itu dibutuhkan yang namanya suatu aturan. Aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor itu dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Jadi bagaimana di setiap vendor itu memiliki suatu aturan yang sama atau networking model yang sama sehingga setiap vendor-vendor itu bisa saling berkomunikasi dan juga bertukar data. Nah, untuk saat ini networking model yang tersedia dan terkenal itu ada dua jenis. Yang pertama di sini ada OSI model. Nah, OSI model ini dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO. Lalu yang kedua di sini ada TCP/IP model. Nah, TCP/IP model ini dibuat oleh Department of Defense atau DoD. Nah, selanjutnya kita akan berbincang mengenai sebelum adanya networking model. Oke, langsung saja. Nah, jadi sebelum lahirnya networking model atau sebelum adanya networking model itu setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing. Nah, salah satu contohnya pada tahun 1974 di mana vendor IBM ini membuat networking model miliknya yaitu yang bernama SNA atau Sistem Arsitektur Network. Maka dari itu ketika setiap vendor memiliki model tersendiri, akan timbullah suatu masalah. Nah, masalahnya ini apa sih? Nah, jadi masalahnya teman-teman, jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor itu memiliki networking modelnya sendiri-sendiri, maka itu akan terdapat masalah atau adanya kesulitan untuk menghubungkan vendor tersebut agar bisa saling berkomunikasi atau saling terhubung karena mereka itu memiliki model atau vendornya masing-masing. Maka di sini datanglah sebuah open networking model, yaitu sebagai pembuka agar vendor-vendor tersebut itu bisa saling berkomunikasi dan juga saling terhubung. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu model saja atau satu networking model, entah itu yang OSI model maupun yang TCP/IP model. Nah, jika kita singgung terkait sejarah dari kedua networking model di sini, nah OSI model ini dibuat oleh ISO atau International Organization for Standardization. Kemudian untuk TCP/IP model itu dibuat oleh DoD atau Department of Defense. Dan untuk saat ini yang familiar dan sering digunakan itu merupakan konsep dari TCP/IP model, teman-teman. Meskipun OSI model itu lebih sering digunakan sebagai media pembelajaran, tetapi teman-teman tidak usah bingung karena tujuan dari keduanya itu tetap sama, yaitu untuk menghubungkan atau agar bisa saling terkoneksinya antar vendor. Mungkin untuk perbedaan dari OSI model dan juga TCP/IP model itu nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Nah, jadi intinya teman-teman, setelah networking model itu muncul, maka setiap vendor itu bisa saling terhubung atau bisa saling komunikasi antara satu sama lain. Misal di sini ada vendor Cisco,
Kemudian ada vendor IBM dan juga ada vendor Mikrotik. Nah, mereka di sini itu menggunakan networking model yang sama, yaitu konsep dari TCP/IP model. Karena mereka di sini menggunakan networking model yang sama, maka setiap vendor ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi, ini merupakan konsep dari networking model. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai TCP/IP model. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk saat ini TCP/IP model ini yang sangat familiar dan juga sering digunakan. Jadi, TCP/IP model itu mendefinisikan suatu protokol agar komputer yang utamanya berbeda network itu bisa saling komunikasi atau bisa saling connect. Nah, untuk membantu dalam memahami networking model itu, maka networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan layers. Jadi untuk TCP/IP model ini dia memiliki layers dan OSI model juga dia memiliki layers. Nah, untuk OSI model sendiri itu dia memiliki 7 layers atau 7 layer. Sedangkan untuk TCP/IP model secara dokumentasi dia itu memiliki 4 layers. Nah, layersnya itu yang ini teman-teman. Ada network access, internet, transport, dan juga application. Nah, kalau penerapan dalam real networknya itu lebih mudah dipecah menjadi 5 layers. Jadi, TCP/IP model secara umumnya dipahami dan juga dikenal memiliki 5 layers, yaitu di sini ada physical, data link, network, transport, dan juga application. Jadi, ini merupakan TCP/IP secara dokumentasi. Kemudian yang di sebelah sini adalah TCP/IP di dalam penerapan real networknya. Contohnya misalkan di Cisco, itu biasanya menganggap kalau yang TCP/IP model itu memiliki 5 layers. Jadi intinya setiap networking model itu memiliki layersnya masing-masing nih. Sebelum itu perlu diketahui bahwa jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan juga kompleks. Baik itu dalam perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti router board. Nah, router board ini ada yang diproduksi oleh Mikrotik dan juga ada yang diproduksi oleh Cisco. Kemudian di sini ada web server yang dibuat oleh Google, Mozilla, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja dari networking model itu sendiri? Jadi, untuk cara kerjanya itu dibedakan atau dipecah menjadi beberapa layers. Nah, selanjutnya pada setiap layers atau pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk perbedaan yang menggunakan networking model dan juga yang tidak menggunakan networking model. Nah, dari kedua contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau yang tidak menggunakan networking model itu sangat terlihat acak-acakan sekali atau tidak terstruktur. Sedangkan kalau yang menggunakan networking model itu terlihat lebih terstruktur dan juga rapi. Nah, pada web ini contoh model yang diambil adalah yang OSI model karena di sini dia terdiri dari 7 layers. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tapi teman-teman tidak usah bingung karena nantinya kita akan membahas mengenai layer-layer tersebut. Nah, untuk pembahasan mengenai layers kita akan mulai dari yang TCP/IP model terlebih dahulu. Nah, pada TCP/IP model itu memiliki 5 layers untuk implementasi di real networknya. Nah, jadikan layers itu semacam urutan atau aturan nih teman-teman. Bagaimana jaringan komputer kita itu bekerja. Nah, misal ketika kita menggunakan jaringan komputer itu kan prosesnya sangat cepat ya teman-teman. Nah, misalkan ketika kita ingin mengakses YouTube. Nah, prosesnya itu kan terjadi sangat cepat. Ternyata di balik itu ada proses-proses yang dilakukan. Nah, proses-proses tersebut disatukan atau dikumpulkan pada layers yang ada di networking model. Jadi, inilah proses ketika kita mengakses sesuatu. Untuk yang pertama, kita akan membahas application layers pada TCP/IP model. Nah, jadi teman-teman, application layers ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan juga membuat pesan-pesan berskala. Kemudian untuk contoh service dari application layers itu ada HTTP, POP3, SMTP, IMAP,
SSH, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas yang HTTP. Nah, HTTP itu digunakan ketika kita ingin mengakses suatu web server. Jadi, ketika kita mengakses web server itu ada yang menggunakan HTTP dan juga ada yang menggunakan HTTPS. Kalau yang HTTPS itu biasanya ditandai dengan tanda gembok. Di sini kita bisa ambil contoh untuk mempelajari application layers. Ketika kita sebagai pengguna dan ingin mengakses web server, kan kita menggunakan HTTP ataupun HTTPS. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk ilustrasinya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa setiap website itu pasti di dalamnya terdapat yang namanya web server. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan ketika pengguna atau klien itu merequest website. Nah, balasan dari request tersebut itu terdiri dari HTTP header. Nah, nanti web server ini akan mereplay request tersebut dan biasanya itu terdiri dari HTTP header. Nah, di dalam HTTP header ini kan banyak sekali informasi nih. Nah, salah satu contohnya itu informasi mengenai status. Nah, salah satu contohnya di sini ada 200 OK. Itu menandakan bahwa request yang dilakukan oleh klien itu berhasil. Kemudian di sini ada juga yang 404 not found. Artinya itu request yang dilakukan oleh klien itu tidak berhasil atau klien tersebut itu tidak bisa mengakses link URL-nya. Nah, misal ketika kita mengakses web dan terdapat halamannya ini merupakan informasi status 200 OK. Kemudian ketika kita mengakses website dan tidak ada halamannya itu merupakan status informasi 404 not found. Selanjutnya, selain HTTP header, nanti web server itu akan memberikan informasi lainnya seperti data yang sudah di-request. Jadi, selain HTTP header, data yang diminta oleh klien itu akan diberikan oleh web servernya. Kemudian untuk contoh dari application layers itu tidak hanya HTTP saja, tapi ada juga yang namanya SMTP. Ini biasanya digunakan untuk mengirimkan email. Kemudian ada IMAP. IMAP ini biasanya digunakan untuk menerima email. Lalu di sini ada SSH. Nah, SSH ini biasanya digunakan untuk meremote. Nah, teman-teman, setiap kita menggunakan komputer untuk mengakses apapun pada jaringan, nah komputer itu menggunakan application layer. Tapi kita sendiri itu tidak sadar karena prosesnya itu sangat cepat. Jadi dia memproses data dengan header berdasarkan protokolnya. Kemudian kita lanjut untuk membahas mengenai transport layer pada TCP/IP model. Kita langsung aja. Jadi, untuk fungsi dari transport layer sendiri itu menyajikan atau memberikan service ke application layer, yaitu sebagai metode transfer data. Nah, tapi perlu kalian ketahui bahwasanya jika di application layer itu dia memiliki atau terdiri dari beberapa protokol seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. Kan tetapi pada transport layer hanya ada dua protokol yang sering digunakan, yaitu ada TCP dan juga ada UDP. Untuk perbedaannya, kalian itu bisa lihat di sini ataupun kalian bisa searching sendiri di brosur ya. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, yaitu sebagai metode transfer data, mau itu menggunakan yang TCP ataupun yang UDP. Nah, untuk salah satu service layer tersebut yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada protokol TCP itu ada error recovery mechanism. Nah, kita bisa lihat untuk ilustrasinya di sini. Jadi, cara kerja error recovery mechanism yang disediakan oleh TCP yaitu ketika ada klien melakukan request kepada web server atau suatu website, sebelumnya pada application layer ketika klien melakukan request ke web server, kemudian itu akan di-reply menggunakan HTTP header. Nah, di sini ketika sudah memasuki tahapan transport layer, nah nanti akan ada tambahan yang bisa kita lihat di sini. Kalau di application layer itu responnya berupa HTTP respon yang berisikan HTTP header dan juga data. Nah, pada bagian transport layer, HTTP header dan data itu akan ditambahkan dengan TCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan. Nah, masalahnya adalah bisa saja respon yang diberikan oleh web server itu hilang ataupun error. Mungkin bisa karena jaringannya yang overload atau lain sebagainya. Nah, jika kalian bingung apa sih overload itu? Jadi overload itu
itu artinya sudah banyak komunikasi atau web domainnya itu tidak mencukupi. Nah, jika kejadian tersebut terjadi, maka klien ini akan melakukan request lagi. Dan nantinya si web server ini akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang, untuk memastikan data yang terkirim itu bisa disajikan dengan baik. Nah, itu adalah contoh dari TCP. Nah, beda nih dengan yang UDP. Kalau yang UDP itu dia tidak peduli. Misal nih di sini, klien melakukan request ke web server. Kemudian nantinya web server ini akan reply dengan menggunakan HTTP header dan juga TCP header. Kemudian jika ada paket yang hilang, nah si UDP ini bodo amat atau tidak peduli. Jadi dia itu langsung tetap ngirim ke kliennya. Jadi kalau misal kita lihat di sini bahwa UDP itu is more faster atau dia itu lebih cepat. Yang mana UDP ini bisa digunakan untuk streaming video, games, dan aplikasi lainnya yang membutuhkan kecepatan data. Jadi kan nggak mungkin ya teman-teman, kalau misalkan kita melihat video streaming tetapi menggunakan TCP, itu pasti akan kelamaan. Nah, untuk yang TCP kita bisa ambil contohnya itu yang YouTube. Dimana ketika kita mengakses video di YouTube, kemudian di tengah-tengah itu terjadi nge-lag. Itu kan pasti ada proses pengiriman ulang dari kliennya. Jadi nanti si web server itu akan mengirimkan ulang. Nah, kalau yang UDP contohnya itu streaming video nih. Misalkan ketika kita sedang menonton streaming video, kemudian di tengah-tengah itu terjadi nge-lag saat proses streamingnya. Nah, nanti jika jaringannya sudah stabil, pasti dia akan beralih langsung ke menit selanjutnya. Jadi tidak mungkin dia tetap di menit yang sama di saat nge-lag itu. Oke, kira-kira itu saja untuk contoh dari TCP dan juga UDP. Kita lanjut untuk membahas layer ketiga, yaitu network layer, baik itu di OSI model maupun di TCP IP model. Sebelumnya, pada application layer dan juga transport layer itu pastikan memiliki contoh protokolnya nih. Seperti pada application layer itu ada HTTP, POP3, dan lain sebagainya. Kemudian pada transport layer itu ada TCP dan juga ada UDP. Nah, sedangkan pada network layer itu hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, atau biasa kita menyebutnya yaitu IP address. Nah, IP ini merupakan singkatan dari Internet Protocol, yang mana ini merupakan salah satu protokol dari network layer, yaitu layer ketiga baik di OSI model maupun di TCP IP model, yang digunakan untuk mengadreskan ataupun memberikan alamat agar bisa saling komunikasi antar perangkat jaringan. Kemudian di sini IP menyediakan dua fitur, yaitu ada addressing dan juga ada routing. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu addressing. Nah, untuk addressing itu pemberian nama pada perangkat di jaringan komputer. Jadi untuk IP address itu contohnya ketika kita ingin berbicara dengan teman kita, itu kan pasti menggunakan nama. Nah, begitu pula pada jaringan komputer. Ketika suatu komputer ingin berkomunikasi dengan perangkat lainnya, itu pasti memanggilnya nama. Nah, nama di sini diidentifikasikan dengan IP address yang berbasiskan angka. Nah, untuk jenis dari IP address itu ada dua, yaitu ada IPv4 dan juga IPv6. Nah, untuk yang IP versi 4 itu terdiri dari 4 blok ataupun 4 oktet, yang mana pada setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit, dan jika dijumlahkan itu terdapat pengalamatan sebesar atau sebanyak 32 bit. Sedangkan yang IP versi 6 itu dia memiliki 8 oktet atau 8 blok, dan jika dijumlahkan itu dia memiliki 128 bit pengalamatan. Kita bisa ambil contoh untuk yang addressing di sini. Ketika suatu perangkat A memiliki IP address yaitu 192.168.1.1 dan perangkat B memiliki IP address yaitu 192.168.1.2. Jika keduanya ingin saling berkomunikasi, maka tinggal ditujukan ke nama tersebut atau ke IP tersebut, IP address ini. Kita lanjut untuk yang kedua, yaitu routing. Nah, routing ini identik dengan yang namanya router. Jadi router itu berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat komputasi yang berbeda network. Nah, kalau yang sama network itu adalah switch. Sedangkan kalau router itu berbeda network. Jadi jangan kebalik ya teman-teman. Nah, jadi router itu memiliki cara kerja yang disebut dengan routing. Jadi routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos untuk mencari rute tercepat agar bisa sampai di tujuan. Nah, misalkan pada jaringan komputer ketika kita ingin mengirimkan paket dari perangkat A ke perangkat
B, nah itu nanti dicari rute terdekatnya atau rute tercepatnya lewat mana. Kita bisa ambil contoh implementasi dari ilustrasi berikut. Jadi kalau kita ingin mengirimkan paket itu pastikan lewat kantor pos ya. Jadi routing itu bekerja seperti kantor pos. Jadi ketika kita ingin mengirimkan paket untuk A dan B, nah nanti dari kantor pos terdekat itu akan difilter jalur mana yang lebih cepat agar paket tersebut itu sampai di tujuan. Jadi nanti untuk paket A itu dia akan melewati pos 1, pos 2, dan dia akan mencapai atau akan sampai di tujuannya yaitu address A. Sedangkan untuk yang paket B itu dia akan melewati pos 1, pos 3, pos 4, pos 5, dan juga pos 6 untuk sampai di tujuannya yaitu addressing B. Nah, kalau misalkan diimplementasikan pada jaringan komputer, maka kantor pos ini diibaratkan sebagai router. Jadi ketika perangkat ingin berkomunikasi dengan perangkat yang dituju, maka dia akan mencari rute atau jalur yang terdekat. Kita lanjut untuk membahas layer keempat dan juga layer kelima, yaitu mengenai data link layer dan juga physical layer. Di sini kita akan langsung membahas dua layer sekaligus. Oke, langsung saja. Untuk data link sendiri itu dia mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Nah, lalu physical layer itu apa sih? Nah, physical layer ini dia mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Nah, cabling ini merupakan kombinasi perkabelan. Jadi, istilahnya itu mendefinisikan secara fisik apa saja sih yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, ini untuk salah satu contohnya seperti ini. Misalkan ada perangkat apapun yang ingin saling terhubung atau saling terkoneksi. Nah, ini tuh perangkatnya apa? Gunakannya itu cablingnya itu apa? Nah, ini bisa menggunakan wired dan wireless. Yang mana wired itu menggunakan kabel, sedangkan kalau yang wireless itu nirkabel atau tanpa menggunakan kabel. Jadi, ketika kita memiliki satu perangkat yang ingin berkomunikasi atau ingin terhubung dengan perangkat lain, maka dibutuhkan perantara yang bisa menghubungkannya, baik itu menggunakan wired maupun menggunakan wireless. Jadi ketika layer itu dia mendefinisikan secara nyata apa sih yang dibutuhkan dan apa saja yang digunakan. Kedua perangkat ini atau kedua device ini bisa saling terhubung. Apakah dia menggunakan wired atau menggunakan wireless. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan kabel UTP untuk yang wired. Nah, seperti ini untuk kabel UTP. Sedangkan untuk yang wireless itu kita bisa menggunakan yang elektromagnetik. Jadi dia itu menggunakan gelombang, tidak menggunakan kabel seperti ini. Jadi intinya data link ini mendefinisikan atau menyatakan physical layer. Kemudian untuk salah satu fitur yang tersedia pada data link itu ada FCS atau Frame Check Sequence, yaitu merupakan error detection mechanism. Nah, error detection mechanism ini hampir sama dengan error recovery di TCP pada transport layer. Tapi bedanya kalau yang ada pada data link layer itu error mekanismenya itu berbasiskan detection, teman-teman. Sedangkan jika pada protokol TCP atau pada transport layer itu nggak cuma detection saja, tapi dia juga melakukan recovery. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwasanya kalau recovery itu dia akan mengirimkan ulang. Jadi kalau yang di TCP setelah terdeteksi errornya maka akan dilakukan recovery atau pengiriman ulang. Jadi secara sederhananya ketika suatu jaringan komputer itu ada error yang dideteksi oleh data link layer, maka data link layer ini akan bekerja sama dengan transport layer dalam mendeteksi dan juga merecovery. Jadi gambarannya ketika ada klien atau pengguna yang mengakses suatu website nih. Nah, si web server itu dia akan melakukan transport menggunakan TCP. Kemudian di situ misal terjadi error nih, maka dia akan melakukan detection yang dilakukan oleh transport layer dan juga data link layer. Nah, yang melakukan recovery itu adalah transport layer. Jadi nanti klien akan melakukan request lagi. Nah, baru si web server akan mereplay lagi. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai encapsulation dan juga decapsulation. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih data-data tersebut dapat melewati di setiap layernya. Nah, kejadian tersebut itu dinamakan apa sih? Oke, kita langsung saja
saja. Nah, jadi encapsulation itu proses membungkus data dengan menggunakan beberapa header. Bisa dilihat pada ilustrasi ini. Jadi ketika kita memiliki data yang berawal dari application layer, lalu diarahkan ke transport layer, nah pada transport layer ini akan ditambahkan TCP header ataupun UDP header. Jadi nanti itu bisa disesuaikan apakah TCP header atau yang UDP header. Jadi intinya setelah sampai di transport layer itu pasti akan ditambahkan protokol TCP header ataupun UDP header. Itu bisa diambil salah satunya. Nah, pada transport layer ini message-nya dinamakan segmen. Jadi ketika data sudah dibungkus dengan TCP header ataupun UDP header, maka pada bagian ini nama dari message-nya itu segmen. Kemudian setelah sampai di transport layer dan ingin diteruskan ke layer berikutnya yaitu network layer, nah pada bagian network layer ini akan ditambahkan IP header. Jadi nama message dari layer network itu dinamakan dengan IP paket. Lanjut, ketika kita arahkan ke data link layer, itu akan ditambahkan data link header dan juga data link trailer. Jadi istilahnya itu kepala dan juga ekor. Nah, pada bagian ini atau pada bagian data link layer, nama pada message ini dinamakan frame. Sehingga ketika sudah sampai di data link layer dan ingin masuk ke layer terakhir atau physical layer, nah teman-teman ini anggap saja physical layer ya. Jadi nanti ketika sudah sampai di physical layer, dia itu akan berubah menjadi bit teman-teman. Jadi bit itu adalah binary teman-teman dengan angka 0101. Jadi ini adalah proses yang dilakukan oleh si sender. Jadi misalkan ketika si sender ingin mengirimkan paket data ke si receiver, maka proses yang terjadi pada networking model ini dinamakan encapsulation teman-teman. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh sender ini dinamakan encapsulation. Lalu ketika si sender ingin mengirimkan paket ke recovery, maka ketika sudah sampai di recovery, nah nanti pada proses recovery ini akan dilakukan proses decapsulation. Jadi decapsulation itu artinya perubahan agar menjadi data lagi. Jadi ini tuh perubahan dari bit agar menjadi data lagi. Jadi ketika sudah berbentuk bit nih, nanti akan diuraikan lagi di receiver. Kemudian saat di receiver dan sudah masuk ke dalam network layer, itu nantinya data link header dan juga data link trailer itu akan dihapus. Nah, kemudian sampai lagi ke transport layer. Nah, pada transport layer ini IP paketnya akan dihapus. Ketika sudah sampai di application layer atau pengguna, nanti TCP atau IP headernya juga akan dihapus. Sehingga receiver ini bisa menikmati data yang dikirim. Jadi intinya sender ini melakukan proses encapsulation dan receiver ini melakukan proses decapsulation. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai OSI model. Langsung saja. Teman-teman jangan lupa bahwasanya terdapat dua open networking model yang familiar dan juga tersedia saat ini, yaitu ada TCP/IP model dan juga ada OSI model. Tadi kita sudah membahas mengenai TCP/IP model. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas yang OSI model. Dan sebelumnya kita sudah pernah menyinggung nih, bahwasannya untuk saat ini yang sering digunakan adalah TCP/IP model dan OSI model biasanya digunakan hanya untuk modul pembelajaran saja. Nah, kenapa TCP/IP model itu lebih sering digunakan dibandingkan OSI model? Karena dari sisi perkembangan protokol dan juga modelnya, untuk TCP/IP itu lebih dominan dibandingkan OSI model. Itulah mengapa semua vendor itu menggunakannya TCP/IP model dan tidak menggunakan yang OSI model lagi. Tetapi untuk proses pembelajaran networking saat ini biasanya dipatokkan dan juga sering membahas mengenai OSI model karena OSI model ini mudah untuk dipelajari. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sebelum networking model ada, itu setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor itu sulit untuk dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat besar. Karena banyaknya vendor tadi, lalu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, agar bisa saling komunikasi antara vendor satu dengan vendor yang lainnya, maka dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International
Organization for Standardization yang dibuat pada tahun 1984 dengan nama OSI atau Open System Interconnection. Nah, biasa kita sebutnya itu sebagai OSI model. Nah, kemudian untuk OSI model itu dia memiliki 7 layers atau 7 layers. Sedangkan tadi pada TCP/IP itu secara dokumentasi dia memiliki 4 layers. Dan secara implementasi di jaringan realnya itu dia memiliki 5 layers. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebenarnya keduanya itu tidak jauh berbeda. Yang berbeda itu hanya pada layersnya saja nih. Jadi untuk 4 layers di bawah ini tuh sama ya teman-teman. Yang membedakan untuk di OSI model, jika pada TCP/IP model itu hanya application, tetapi pada OSI model itu dipecah lagi menjadi 3, yaitu ada application, presentation, dan juga session. Sehingga di OSI model itu dia memiliki 7 layers. Dan juga perbedaannya itu terdapat di bagian nama of message-nya pada setiap layers. Nah, kalau yang TCP/IP model itu ada yang namanya segmen, IP paket, frame, kemudian ada yang namanya bit. Sedangkan pada bagian OSI model itu dia ada istilahnya sendiri. Jadi untuk PDU-nya itu tetap sama, tetapi harus disesuaikan pada setiap layersnya. Seperti layer 7 PDU, layer 6 PDU, layer 5 PDU, dan sampai juga dengan bit. Nah, kemudian untuk apple layernya itu kalian bisa hitung dari bagian 5 sampai 7 dari bawah atau pada bagian session dan juga application. Nah, ini tuh biasanya berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Kemudian untuk yang lower layer biasanya pada bagian 1 sampai 4 atau pada bagian physical sampai dengan bagian transport. Itu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan juga communication session. Jadi intinya teman-teman, proses yang dilakukan itu sama, baik itu di OSI model maupun pada TCP/IP model. Yang membedakan itu hanya pada bagian layers dan juga pada bagian nama of message-nya saja. Oke, mungkin itu saja pada pembahasan bab 3 ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.